dia bahagia aja, tapi bukan ODGJ misalkan. Nah, itu jiwa yang tanggung jawab ya. Nah, semua itu jiwa, jasmani, pusat kontrol utamanya itu atau penanggung jawabnya, landscape-nya lah kurang lebih. Intinya itu adalah ruh. Tapi ruh ya berlapis-lapis juga. Nah, seperti itu. Tapi sudah terwakilkan dengan lapisan-lapisan jiwa dan lapisan-lapisan jasmani ya. Nah, ruh inilah inti dari setiap wujud ya. Manusia ada ruhnya. Ternyata yang ada ruhnya bukan hanya manusia. Makhluk halus atau makhluk gaib ada ruhnya juga. Malaikat-malaikat ada ruhnya. Iblis, setan, jin ada ruhnya. Kemudian yang kasat mata, hewan seperti misalkan hewan-hewan. Kemudian nabati, tadi hewani ya, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan ya. Kemudian benda-benda. Kemudian unsur-unsur alam ya. Angin atau udara, air, tanah, api. Semua ada ruhnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan fa'ainama ayat ya. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Atau Allah meliputi segala sesuatu. Itu maksudnya ya. Tapi kan untuk memahami ayat-ayat ini tidak bisa hanya dengan pemahaman jasmani. Diwakilkan dengan fungsi otak memahami. Itu masih tertolak ya. Allah menolak itu ya. Karena apa? Sama seperti tentang menikah atau berumah tangga ya. Indahnya berumah tangga kiasnya. Atau apa ya? Pergi haji lah contohnya. Kita mempelajari tentang kegiatan ibadah haji dari A sampai Z ya. Tapi kan itu belum disebut kita berhaji. Kan banyak tuh buku-buku, kitab-kitab ya, atau ceramah-ceramah yang bisa kita cari secara teori tentang haji misalkan. Itu bisa kita dapat, bisa kita hafal dari A sampai Z tuh, kegiatan ibadah haji. Haji atau umroh lah gitu ya. Bahkan kita ngobrol sama orang-orang yang sudah berhaji dan berumroh ya. Nah, benar teori yang saya dapat untuk memastikan itu. Itu baru tahap yakin dan ainul yakin, masih tahap yang belum aslinya. Ya nggak mungkin juga teori-teori tadi memastikan tadi itu membawa kita benar-benar melaksanakan haji. Kan belum kan?
masuk tahap berikutnya lah, baru diterima oleh Allah tuh. Berupa apa? Ya kita berangkat haji, gitu. Kita nabung misalkan kan. Kita berhaji sampai kita benar-benar melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh misalkan. Nah itu baru hakul yakin. Seluruh yang kita pelajari teori-teori tentang haji atau umroh dari A sampai Z, apa-apa yang kita tanyakan, kita bawa obrolan ke orang-orang yang sudah berangkat haji atau berangkat umroh, sudah melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, ya benar semua kita merasakan langsung. Kok disebutnya pengalaman empiris. Nah itu yang diterima oleh Allah tuh, gitu. Nah, tapi seluruh rangkaian tadi, dari mulai mempelajari haji, kemudian memastikan tentang teori kita itu, nanya-nanya ke orang yang sudah berangkat haji atau umroh, sampai kita berangkat, nah itu udah rangkaian-rangkaian menuju. Ada pra dan menuju ya. Seperti itu ya. Nah, itu rangkaian-rangkaian itulah yang harus tahapan-tahapan itulah yang harus dilewati oleh kita ya. Kalau kata syairnya Mbah Gus Dur di syair Tanpa Waton ya, dikatakan ya jangan syariat bloko. Maksudnya apa? Jangan teori aja. Walaupun kita udah praktek teori itu berupa jasmani, itu masih tertolak, belum praktek. Sebab tidak menyentuh jiwa, apalagi menyentuh ruh, jauh gitu. Nah, disinilah inti pembahasan kita ya. Jadi jasmani kita ada gurunya, jiwa kita ada gurunya, ruh kita pun ada gurunya. Nah, gurunya ini satu kesatuan, sebagaimana satu kesatuannya diri kita, jasmani, jiwa, kemudian ruh. Nah, inilah tentang mengetahui diri sendiri, tapi secara teori. Ingat yang tadi ya, teori itu masih tertolak jika hanya mengetahui ini saja. Jadi arahan dari maksud tujuan dari video ini adalah membawa kabar gembira tentang ilmu hakikat di akhir zaman, ilmu ma'rifat di akhir zaman ya. Seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali ya, mengetahui tahapan-tahapan ini. Nah, coba kita perluas lagi ya, secara histori atau sejarah ya. Kemudian bagaimana mengaplikasikannya di zaman kita ini. Nah, tadi dikatakan bahwa jasad ada gurunya, jiwa ada gurunya, ruh ada gurunya. Nah, siapa guru dari jasad? Kalau zaman dahulu, para nabi itu sebagai nabi. Gitu ya.
Ada penggalan ayat tuh, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Itu satu kalimat ya. Nabi itulah ulil amri minkum, gitu.